Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Revita Nadayonika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan mahir 036. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrol motor DC dengan interface HITE dengan bantuan program AI. Oke, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dalam dunia otomasi, kita perlu mengontrol yang namanya perangkat keras, seperti motor DC yang langsung dari komputer. Namun menghubungkan keduanya tuh perlu jembatan komunikasi yang presisi. Oleh karena itu, adanya tujuan proyek ini digunakan untuk membuat antarmuka desktop yang user friendly dengan mengatur kecepatan motor dan yang kedua mengimplementasikan komunikasi serial antara Python dan juga microcontroller secara real time. Untuk merealisasikan program ini, saya tidak menggunakan Arduino IDE sebagai base, melainkan platform I/O. Platform I/O adalah environment pengembangan IoT yang terintegrasi langsung ke dalam Visual Studio Code. Kelebihannya sendiri tuh dia bisa memanajemen library yang jauh lebih rapi dan dukungan untuk ribuan jenis board microcontroller tanpa perlu instalasi driver manual yang rumit. Ini membuat proses coding jadi hardware jadi lebih efisien. Selanjutnya, untuk membantu saya untuk menuliskan code, saya menggunakan yang namanya Cursor AI. Ini adalah editor berbasis VS Code yang udah dibekali dengan kecerdasan buatan atau disebut juga dengan AI. Di sini saya tidak akan menuliskan kode dari awal, namun saya akan memanfaatkan fitur chat pada kursor untuk mengenerate logika program. Saya akan meminta AI untuk membuatkan dua sistem program sekaligus. Yang pertama ada main.c++, di mana ini untuk firmware microcontroller. Yang kedua ada kode Python untuk tampilan di aplikasinya sendiri, agar keduanya tuh bisa langsung sinkron. Oke, untuk implementasinya sendiri, di mana skenario saya yang terapkan adalah sistem kendali dua arah, yaitu bidirectional. Dengan aplikasi desktop memiliki slider dengan rintang minus 225 hingga positif 225. Saat slider digeser ke arah positif, motor akan bergerak maju. Sementara saat ke negatif, motor akan bergerak mundur. Data ini akan dikirim lewat kabel USB menggunakan protokol serial baud rate 100.015.200. Hal ini kenapa pakai serial baud rate gitu? Karena saya menggunakan Arduino Mega. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung praktikum saja. Untuk langkah pertama sendiri, pastikan kalian sudah menginstal Cursor melalui web Cursor yang resmi, yaitu cursor.com. Oke, setelah terinstall maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian kita perlu mengunduh yang namanya platform I/O IDE. Di sini kita akan mencet view, kemudian menuju ke menu extension, cari yang namanya platform I/O. Nah, yang ini. Nah, setelah terinstall seperti ini, kita menuju ke platform I/O. Nah, ini akan menunggu beberapa saat untuk memulai yang. Nah, setelah masuk ke sini, kemudian klik New Project. Create New Project. Nah, di sini kita bikin new project dengan nama tugas editor. Kemudian boardnya kita pilih yaitu Arduino Mega 2000. Remboknya sendiri adalah Arduino. Nah, ini akan menunggu beberapa waktu.
Nah, itu kita buat prompt ke AI-nya, yaitu program Arduino Mega 2560 dengan platform I/O dan buatkan user interface detail 5. Kita atur pin PWM 5 clockwise dan PWM 6 counter clockwise. Berikan slider untuk input dari -25 0 itu stop. Kita akan menunggu sampai dia membuat programnya. Nah, jadi di sini tuh dia bisa untuk kita mengubah sendiri atau mau ngikutin aja dari AI-nya itu sendiri. Jadi aku mau nyoba keep all. Dimana di sini tertampil main script programnya seperti berikut ini. Kemudian kita membuat file baru dengan namanya yaitu motor UI.py. Kita salin kode yang ini. Untuk langkah pertamanya, kita harus mengupload program di main.cpp ini, diupload ke Arduino dengan cara ini. Jika tertampil seperti ini, tandanya berarti penguploadan sudah sukses. Kemudian untuk menampilkan GUI-nya, kita manual saja, yaitu Python. Di terminalnya kita tulis Python motor UI dot, ini tergantung nama file kalian masing-masing ya. Nah, akan tertampil seperti ini. Kemudian connect. Nah, apabila kondisi 0 seperti ini, kemudian untuk berlawanan arah dengan jarum jam kita ke kiri. Ini kondisi maksimal. Terus kita kembalikan ke
untuk searah jarum jam. Baik, itu yang tadi telah saya lakukan praktikumnya. Mungkin sebelum menutup video kali ini, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan dari tugas ini. Mulai dari yang pertama, integrasi antara Python dan Qt hardware berhasil berjalan mulus melalui komunikasi serial. Kemudian yang kedua, penggunaan platform I/O membuat manajemen proyek microcontroller jauh lebih mudah dan teratur. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, bantuan editor AI terbukti memangkas waktu coding secara signifikan karena kita tidak mulai dari nol, baik dalam logika PWM maupun antarmuka GUI yang kompleks. Sekian presentasi tugas sistem pengendali elektrik kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.